Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim suratul Baqarah ayat 25 berapa? 254 ya. 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah, para sepuh yang sama-sama ulun hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita bersua, bertemu bermuajahah dalam halaqah kajian. Diberikan lagi kesempatan untuk bisa bertemu, melanjutkan terutama salat subuh dengan berjamaah dan kita langsungkan lagi pengajian setelah beberapa pekan kita libur. Ya, ada pengajian nggak kemarin ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Dikirain diganti. Nggak ada ya? Libur aja berarti. Dan hari ini alhamdulillah, walaupun masih dalam keadaan batuk-batuk dikit nih, ada bau-bau onta, tapi alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kembali pengajian. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita barokah, Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Terlebih mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Terlebih sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini
nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsungkan kajian di suratul Baqarah ayat 254. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menganjurkan kepada kita untuk selalu menafkahkan harta ya. Sebetulnya dalam ayat yang lalu juga sudah sedikit disinggung tentang masalah ini. Kata Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, anfiqu, infakkanlah oleh kalian, mimma razaqnakum, mimma razaqnakum, sebagian rizki, sebagian harta gitu ma'dud. Razaqnakum, yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiha, sebelum datang yaumun, satu hari, la bay'un, tidak ada lagi jual beli, fihi, di dalamnya, wala khullatun, dan tidak ada pula persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada pula pertolongan, wal kafiruna, dan adapun orang yang kafir, humuz zalimun, mereka itulah yang zalim. Allahu la ilaha, Allahu Allah, la ilaha, tidak ada ilah, illa huwa, kecuali dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyumu, yang terus menerus. La ta'khudhuhu, tidak menimpa kepadanya, sinatun, ngantuk, wala naumun, dan juga tidur. Lahu, bagi Allah, la ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Man dzalladzi, siapakah yang dapat, yashfa'u, memberikan pertolongan, indahu, di sisinya. La ahada, tidak ada seorang pun maksudnya, illa biiznihi, terkecuali atas izinnya. Ya'lamu, mengetahui, ma baina aidihim, apa-apa yang di hadapan mereka, wa ma khalfahum, yang apa di belakang mereka. Wala yuhituna, dan juga tidak mengetahui mereka, bisyai'in, dengan sesuatu, min ilmihi, dari ilmunya Allah, illa bima syaa, terkecuali dengan apa yang sudah dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhu, wasi'a, meliputi, kursiyyuhu, kursinya, as-samawati wal arda, langit dan bumi. Wala ya'uduhu, dan tidak merasa berat, hifdzuhuma, untuk memelihara keduanya. Wa huwa, dan dia, al-aliyyu, yang maha luhur, al-azim, yang maha agung. Wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Kata Allah, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wahai orang yang beriman, berarti kita nih, dulu sahabat yang dipanggil, berarti sekarang ini kita, karena kita termasuk orang yang beriman ya semua ya, insyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, terutama yang ada di kayu manis gitu. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkan oleh kalian, min ma, asalnya min ma, tapi diidghamkan jadi mimma, pakai tasdid, minnya dibuang jadi mimma. Min itu mimana litab'id, artinya sebagian saja. Infakkan sebagian perkara, razaqnakum, yang kami rizkikan kepada kalian, kata Allah. Maksudnya anfik ini adalah zakat maksudnya. Karena ada qarinah yang mewajibkan anfiqu, ditekankan oleh Allah untuk dikeluarkan infaknya, berarti kan zakat nih maksud. Keluarkan oleh kalian itu zakatnya, kata Allah. Kapan itu harus dikeluarkan? Min qabli ayyatiya,
sebelum datang yaumun, satu hari, la bay'un, satu hari itu tidak ada lagi jual beli. Maksudnya itu tidak ada tebusan-tebusan lagi. Hari apa yang dimaksudkan? Hari kiamat maksudnya. Keluarin zakatnya sebelum datang kiamat. Sebab kalau sudah datang kiamat nggak bisa lagi tuh tebus menebus. Kalau sekarang mungkin bisa saja tebus menebus ya. Ada orang masuk penjara masih bisa ditebus kan? Ada orang punya masalah masih bisa ditebus. Masuk lewat depan, keluar lewat belakang gitu. Kalau sekarang. Loh kalau nanti min qabli ayyatiya laumul la bay'un, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi urusan tebusan. Enggak laku masalah begitu. Bahkan andaikan manusia bawa emas sepenuh bumi ini sekalipun, ketika pengen nebus dirinya nanti di yaumil kiamah enggak bisa apa-apa lagi. Maka kata Allah, anfik, keluarin tuh apa yang kami rizkikan kepada kalian itu sebelum datang kiamat. Bahkan di hari itu fihi wala khullatun, di hari kiamat itu tidak ada lagi persahabatan yang bisa memberikan manfaat. Khullah itu sadiqun, sidaqatun, persahabatan gitu maksudnya. Gak ada lagi kawan perkawanan, gak ada lagi sobat-sobatan, gak ada lagi sohib-sohiban, friend-friendan gak ada lagi sudah. Karena urusan di yaumil qiyamah manusia masing-masing aja. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Kata Allah, ketika sudah ditiupkan nafkhatun fis sur, ditiupkan song-song alam, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi nasab-nasab. Kita dengan anak kita aja sudah nafsi-nafsi aja dah. Kita dengan bini aja masing-masing aja dah. Fala ansaba bainahum, tidak ada lagi pernasaban. Yauma idzin wala yatasaalun, di hari itu wala yatasaalun, dan tidak ada lagi saling bertanya. Dari mana ikam? Dari mana kau? Gak ada lagi masalah itu, bingung semuaan. Semua orang pada waktu itu mempunyai kesibukan masing-masing. Bahkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughnih. Di hari itu yauma idzin yafirrunal mar'u min akhihi, saudara lari dari saudaranya karena takut dipertanyakan lagi nanti urusannya. Wa ummihi wa abi, ibunya, bapaknya lari dari anaknya. Wa sahibatihi wa bani, istrinya pun lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, semuaan berlarian. Yauma idzin sya'nu yughnih, di hari itu semuaan punya pemikiran yang sama, yaitu sibuk dengan urusan sendiri. Wala yatasaalun, tidak ada lagi urusan saling bertanya. Itu di hari kiamat itu begitu. Anak yang kita bangga-banggakan sekarang itu nanti di yaumil qiyamah malah jadi urusan kadang-kadang. Makanya disebutkan dalam ayat lain kan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah hartamu itu jadi kau lupa dengan Allah. Wala auladukum, dan juga anak-anakmu itu jangan sampai lupa dengan Allah. An dzikrillah, dari zikir ke Allah kata. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang melakukan perbuatan itu, terlena dengan hartanya, terlena dengan anak-anaknya, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang yang rugi kata Allah. Kenapa disebutkan rugi? Inna auladakum wa azwajukum aduwwan lakum, sesungguhnya anakmu, istrimu
itu kadang menjadi musuh bagimu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita, istri-istri kita menjadikan sahabat, bukan jadi musuh nanti di yaumil qiyamah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Lantaran ketika di dunia ada permasalahan sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Nah, jadi keluarin tuh infaknya tuh. Ditunggu-tunggu nih. Keluarin woi. Tunggu-tunggu beri bondeknya nggak ada nih. Nah, itulah pentingnya kita nih berinfak sekarang. Kalau di nanti, mending kalau nyampe, kalau enggak sudah enggak laku lagi jual beli, enggak ada laku lagi persahabatan, wala syafaatun, bahkan tidak ada lagi pertolongan. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah tidak ada lagi pertolongan. Semua tidak bisa menolong. Guru tidak bisa menolong santrinya. Anak orang tua tidak bisa menolong anaknya. Semuaan saling nafsi-nafsi. Maka sebelum itu terjadi, keluarin infaknya, ya. Gak laku lagi. Jangankan di yaumil qiyamah, kiamat terjadi, sudah mendekati kiamat aja. Kan di dalam tarikh disebutkan bahwasanya nanti manusia itu kayak semuaan nanti. Bahkan ketika orang pada waktu itu bawa emas satu bakul pun, pengen ditukari dengan sesuatu yang diinginkan, nggak laku. Semua orang kaya bawa emas banyak, nggak laku, nggak ada yang nerima. Kalau sekarang kan masih banyak yang nerima tuh. Alhamdulillah, mumpung masih banyak yang nerima, kasihkan. Nanti itu nggak laku lagi. Orang kayaan semuaan nanti tuh. Orang pada berduit semuaan nanti. Sehingga yang mau zakat itu nggak ada yang mau nerima. Lo dia sendiri juga mau zakat kok. Itu mau menjelang kiamat tuh, apalagi sudah kiamatnya, nggak laku lagi sudah. Wal kafiruna humuz zalimun. Adapun orang yang kafir, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, humuz zalimun. Mereka itulah yang zalim, kata Allah. Kafir ini ada dua kalau secara ininya. Ada kafir secara hakiki, ada kafir secara majazi. Kalau yang disebutkan humuz zalimun di sini adalah kafir secara hakiki, karena mengingkari akan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua kafirnya secara majazi, secara sindiran. Siapa dia? Yang kafir terhadap keparduan. Kufur terhadap hukum syariat, kufur terhadap hukum-hukum Islam. Itu kafir majazi. Di samping kufur-kufur yang lain nanti, karena kufur itu banyak ya. Ada kufur inadi, ada kufur zindiki, ada kufur ahdi. Itu kafir-kafir juga. Kata Allah, wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itulah yang zalim. Coba tengok di dalam ayat ini. Untung ya, untung. Kita ini bersyukur disebutkan macam begini, wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itulah yang zalim, kata Allah. Coba andaikan Allah berikan kalimatnya itu, az-zalimuna humul kafirun. Orang yang zalim, mereka itulah yang kafir. Coba, kalau andaikan ayatnya seperti itu, mungkin kita sendiri masuk dalamnya nih. Karena zalim itu disebut zalim itu kan menempatkan satu perkara tidak pada tempatnya, itu zalim. Cuman bahasanya Allah berikan itu al-kafiruna humuz zalimun. Untung kita nih. Makanya orang yang zalim itu berarti orang yang kafir. Orang kafir pasti zalim.
Tapi kalau orang dolim belum tentu. Karena di muslim juga banyak orang yang dolim. Ya kan? Aku muslim, pecinya mantap, ngajinya mantap. Tapi kadang duit orang diembat. Dolim kan? Andaikan ini bahasa dibalik oleh Allah. Orang yang dolim itulah yang kufur. Aduh, kayaknya setiap orang yang dolim itu kafir aja jadi sudah. Tapi karena Allah sebutkan wal kafiruna humud dolimun, orang kafirlah yang dolim, maka alhamdulillah selamatlah kita. Selamat kita nih. Makanya selamat kita nih, alhamdulillah. Sebab sedikit demi sedikit kita ini kadang-kadang ada aja dolim tuh ya. Dolim ke dirinya, dolim ke keluarganya, dolim ke anak-anak, dolim ke masyarakat kadang-kadang. Kita ini ada aja dolim tuh. Cuman untungnya kalimat dolim ini tidak dijadikan kafir gitu. Coba kandaikan orang dolim itu kafir. Waduh, selesailah kita nih. Naudzubillah, semua naudzubillah. Lalu kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini yang disebut dengan ayat kursi ya. Sudah hafal semua insyaallah. Saya yakin semuanya hafal. Kalau enggak hafal ya harus balikan lagi nih jadi Islamnya nih. Saya ini masih batuk juga. Tapi kegiatan sudah dimulai. Susah batuk kontak nih, nggak bisa hilang. Pas datang ke sana lagi musim dingin masih 11 derajat di Madinah tuh, menggigil betul. Sampai ada yang meninggal satu nih jamaah sul. Jamaah saya dari Cilegon meninggal. Nggak tahan. Orang tua memang kedinginan mungkin. Kedinginan. Sampai pulang ke Indonesia, turun dari pesawat, bawa ke rumah sakit, meninggal langsung. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pengampunan bagi beliau. Allah tempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak mulia tuh habis umroh, habis umrohan, habis ziarah ke baginda Nabi, pulang meninggal. Luar biasa. Asalnya dia enggak mau pulang tuh, pengen di Madinah, tapi saya bujuk aja supaya mau pulang. Akhirnya mau pulang. Pas sampai ke Bandara Soekarno-Hatta langsung siup, enggak bisa lagi ditanya. Alhamdulillah. Ayat kursi ini, Allahu la ilaha illahu. Allah itu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah illa huwa, terkecuali dia. Mana dia itu al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyumu, yang jumeneng, yang terus meneruskan ada, yang terus menerus, yang mengatur. Al-qayyum itu begitu. Kenapa tidak disebutkan ilahun saja gitu? Tapi yang dimaksudkan ilah itu adalah Allah. Sebab kullu fardin min abdradil ilah ilahun. Kullu fardin min abradil ma'bud ilahun. Setiap perkara yang dijadikan sesuatu itu ibadah, maka yang diibadahi itu adalah ilahun. Itu Tuhan. Makanya kalimat ilah itu masih nakirah. Sementara kalau Allah itu ma'rifat, nggak bisa digoyang-goyang lagi bahasanya. Setiap perkara yang dijadikan ibadah oleh makhluk, maka yang diibadahi itu adalah ilahun disebutnya. Itu Tuhan disebutnya. Orang nyembah batu, batunya jadi Tuhan. Orang nyembah gunung, gunungnya jadi Tuhan. Orang nyembah matahari, matahari jadi Tuhan. Orang nyembah paku, sama pakunya jadi. Pokoknya apa yang diibadahi itu jadi ilah. Jadi ilahun.
Makanya Allah sebutin kalimat ilahunnya illa huwa, pakai kalimat illa nafi, pengecualian. Karena setiap perkara yang dijadikan perkara diibadahi itu ilah, itu Tuhan. Berarti Tuhan yang dimaksudkan itu bukan ilahun, tapi Allah. Makanya illa itu pengecualian segala sesuatu yang dianggap Tuhan. Kalau bukan namanya itu Allah, berarti itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu namanya Allah. Yang mana Allah ini? Al-Hayyu, yang maha hidup. Hidupnya kapan? Al-Qayyumu, abadi. Jadi tidak mungkin orang itu mengaku sebagai Tuhan sementara hidupnya tidak abadi. Makanya Allah sebutkan kalimat Hayyu dan Qayyumu ini menjadikan sesuatu perkara yang lain. Bahkan disebutnya di dalam ayat lain kan, La ilaha illa huwa. Atau ada yang dimaksudkan itu wahid. Kalimatnya wahid. Kalau dalam bahasa Quran yang lain, Qul huwallahu ahad. Ada yang menyebutkan kalimat ahad, ada yang menyebutkan kalimat wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Apa bedanya kalimat ilahun wahid dengan ahad? Kalau wahid itu biasanya dipakai terhadap perkara yang perkara itu biasanya diisbatkan. Sementara kalau di dalam ahad itu biasanya menafikan. Isbat itu apa sih? Isbat itu menetapkan sifat-sifat Tuhan. Sementara kalau ahad itu biasanya dipakai untuk menafikan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Makanya di dalam Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu as-samad. Ada yang menyebutkan as-samad itu adalah tempat meminta. Atau lagi yang menyebutkan bahwa as-samad itu sesuatu yang tidak punya bolong-bolongan. Karena sebab kalau seandainya ada masih bolong-bolongan, pasti masih petuh yang masuk tuh. Kalau Allah tidak begitu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Makanya kalimat ahad itu menafikan. Ada manusia ngaku Tuhan tapi masih punya bolongan. Oh, itu bukan Tuhan. Masih ada tenggorokan, masih ada bolongan telinga, masih ada bolongan mata, masih ada bolongan kemaluan. Oh, itu bukan Tuhan, karena ujung-ujungnya butuh sesuatu tuh. Ada tenggorokan, butuh minum, butuh makan, pasti itu. Ada telinga, pasti butuh sesuatu yang terdengar ke dalamnya. Punya kemaluan apalagi. Makanya dinafikan oleh kalimat ahad. Qul huwallahu ahad, dihilangkan sama itu. Sementara kalimat wahid itu isbat. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian itu ilahun wahid, Tuhan yang satu, isbat. Siapa? Allah namanya. Makanya la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini pentauhidan nih. Allah itu la ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dalam adanya fil mawjudi, fil wujudnya illallah, kecuali Allah. Al-Hayyu, yang maha abadi, yang maha kekal. Al-Qayyumu, yang selamanya mengatur urusan kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang jadi ngaku Tuhan, hidupnya ternyata tidak abadi, oh berarti itu bukan Tuhan. Karena enggak mungkin Tuhan itu ada akhirnya. Al-awwalu wal akhiru, awal dan akhir, tapi tidak ada awalan dan tidak ada akhiran. Sementara kita ada awalnya. Kalau kita kapan awalnya? Itu di akte sudah jelas. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. Itu awalan kita.
Akhirnya pun juga sama. Akhirnya kapan? Ya tentu sesuaikan dengan keinginan Allah. Ada yang sudah duluan, ada yang sudah belakangan, atau barangkali habis ini. Sama juga dengan jamaah kita. Siapa Pak? Siapa? Pak Jumeri ya. Allahu Rabbi. Kita doakan suratul Fatihah ya. Khusus bagi beliau. Waladiniya khususun Bapak Jumeri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Mudah-mudahan Allah berikan dia tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beliau angkat segala dosa dan kesalahannya dan Allah terima iman Islamnya dan dilapangkan di alam kuburnya insyaallah. Beliau orang baik ya. Nah, itulah umur. Sabtu kemarin masih candaan tuh dengan saya. Pas begitu lagi di sana ada EWA dari Pak Lutfi, innalillahi. Nah, itulah umur tuh kita. Berarti kita ini bukan Tuhan. Makanya Fir'aun ketika ngaku Tuhan kan diledek sama iblis tuh. Begitu datang ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi kata Fir'aun. Malam-malam datang iblis ketok pintu. Ketok ketok tok tok. Siapa itu? Diam aja iblis itu kan. Sampai 3 kali tuh. Begitu sudah 3 kali kata iblis, masa Tuhan nggak tahu siapa yang datang? Kalau memang Fir'aun itu ngaku Tuhan, pasti tahu dong siapa yang datang gitu. Tapi kan ini enggak, iblis aja datang ke situ nggak tahu tuh, malah nanya siapa yang datang, siapa itu? Ya. Kalau saya jawab, ini orang Samarinda gitu. Jadi nggak pantas. Manusia ngaku Tuhan itu nggak pantas. Makanya tidak ada unsur makhluk ini yang dijadikan Tuhan, nggak ada. Salah besar kalau seandainya kita sebagai makhluk ngaku Tuhan ke makhluk. Salah besar. Makanya Nabi Allah Isa alaihissalam nanti akan turun. Di akhir zaman akan turun. Untuk apa? Untuk mengadili manusia-manusia yang sekarang ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nanti diturunkan oleh Allah. Dan Nabi Isa sendiri akan menjadikan Allah lah yang sebagai dia yang harus disembah, bukan dirinya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak terkena ngantuk. Wala naum, dan juga tidak tidur. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur gitu. Sebelah sinatun itu tidurnya para anbiya. Kalau sinatun itu ngantuk itu tidurnya para nabi. Kalau tidurnya para nabi itu kan gitu, merem matanya tapi hatinya hidup. Itu para nabi. Wala naum, tidak juga tidur. Jadi kalau seandainya ada manusia yang ngaku Tuhan masih terkena ngantuk dengan tidur, itu bukan Tuhan, itu pasti hantu dia tuh. Nggak ada yang namanya manusia tuh. Allah nggak pernah rasa ada ngantuk, ada rasa tidur, nggak ada. Ngantuk dengan tidur itu adalah kita. Berarti kalau kita ini pernah ngantuk, apalagi tidur, itu berarti kita ini jelas bahwa kita ini bukan Tuhan sudah. Sadar diri sudah. Masih terkena dengan ngantuk dengan tidur, kita ini bukan Tuhan sudah. Jangan sekali-kali berani kita mengaku sebagai Tuhan. Kalau para nabi itu tidurnya itu merem, ngantuk kayak kita ngantuk. Kalau kita ngantuk itu kan mata itu terpejam tapi pikiran masih kemana-mana, itu ngantuk kan. Pikirannya masih bisa mempola. Beda halnya dengan tidur. Kalau tidur itu orang itu biasanya langkahnya, gerak-geriknya, sesuatunya itu sudah tidak ingat lagi. Gak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu tidur beneran.
Jadi kenapa disebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum? Ini seolah-olah Allah menggambarkan gambaran kepada kita. Ngantuk tidak ada, apalagi tidur gitu. Ngantuk aja enggak ada, apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semuaan milik Allah. Gak ada satupun yang di bumi dan di langit itu keluar dari kepemilikannya. Semuanya milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ai la ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali atas izinnya. Semuaan perkara ini atas izin Allah. Bahkan baginda Nabi menyebutkan tidak ada satu batu pun yang tergelincir dari atas ke bawah, itu semua atas izin Allah. Batu menggelinding dari atas ke bawah, itu semua izin Allah. Kalau Allah tidak izin, gak bakalan menggelinding dia. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohonnya, kecuali semua itu adalah izin Allah. Jadi kalau semua berdasarkan izin Allah, berarti kita ini nggak bisa apa-apa sebetulnya. Makanya kalau seandainya berdasarkan kita yakin dengan perkara ini, segalanya izin Allah, makanya tidak usah takut kita ini dengan sesuatu apapun. Ada dukun sakti luar biasa, nggak usah takut. Kenapa? Karena dukun itu pun juga ditakdirkan atas izin Allah. Kalau kata Allah kena, kena. Kalau kata Allah enggak, enggak. Bukan berarti dukun itu yang sakti, tapi sebetulnya Allah lah yang memberikan izin untuk dia. Bukan berarti sakti. Loh, nggak ada yang sakti kok. Bahkan kalau sekarang ini kadang-kadang antara dukun dengan kiai itu nggak ada yang beda. Mirip-mirip aja sekarang nih dukun dengan kiai itu. Pakaiannya pakaian kiai kadang-kadang sekarang. Kelakuannya dukun. Tapi pakaian kiai, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban. Luar biasa kan? Kalau di sono tidak terlalu begitu serem liatin setan itu. Masjid jin aja di sana di Arab Saudi penuh dengan manusia. Masjid jin tuh. Di Indonesia jinnya dimasukin botol. Cakep kan Indonesia. Kejar-kejarnya kan. Terlalu mistis kalau kita nih. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, hadapan makhluk maksudnya. Apa yang ada di depan makhluk Allah tahu. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang makhluk pun Allah tahu. Urusan dunia, urusan akhirat tahu, depan belakang itu Allah tahu. Jadi kalau misalkan kita ini tidak tahu depan belakang, kanan kiri, atas bawah, berarti itu bukan Tuhan. Sebab Allah tahu. Bahkan wala yuhituna bisyai'in. Tidak pula makhluk itu mengetahui dengan segala sesuatu min ilmihi, dari Allah, dari ilmunya Allah. La ya'lamuna syai'an min ma'lumatih. Makhluk ini tidak ada sesuatu yang mengetahui segala maklumat. Kita ini makhluk, tidak semuanya diberikan oleh Allah segala sesuatu itu tahu. Pasti ada kekurangannya. Terkecuali ahli politik, segala tahu tuh. Ada yang ahli politik tuh yang ngomong di televisi itu. Saya ini tahu segalanya. Oh, luar biasa tuh. Padahal makhluk ini tidak ada yang tahu semuanya. Illa bima syaa, kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya'lamuhum mihi minha bil ikhtiyari rusul. Kita ini diaku atau tidak mengetahui segala bentuk permasalahan yang ada di alam buana ini, semuanya melalui Rasul kita. Itu semuanya diajarkan oleh Rasul-Rasulnya. Makanya
apapun bentuknya yang sekarang ini terjadi, kita tahu tentang masalah agama, kita tahu tentang masalah hukum syariat, kita tahu tentang masalah ilmu-ilmu yang lain, hukum alam, hukum dan sebagainya. Itu semua dari para rasul sebetulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada mereka. Mereka ngajarin kepada umat-umatnya. Makanya Rasul itu fala yasilu li ahadin ilmun illa biwasitatil anbiya. Tidak ada sesuatu yang sampai terhadap seseorang suatu ilmu kecuali melalui pelantaraan para nabi. Makanya pal anbiya'u wasaitun li ummamihim fi kulli syai'. Para nabi itu adalah menjadi pelantaraan bagi umatnya dari segala sesuatu ilmu. Jadi ilmu yang sekarang pun juga itu sebetulnya dari para nabi. Ilmu bisa pesawat terbang. Siapa sumber dari awalnya? Pak Nabi Sulaiman kan? Bisa mengendalikan angin sehingga manusia bisa berpikir. Manusia bisa bikin kapal laut. Dari siapa pertamanya? Kan Nabi Nuh. Manusia bisa membedah tubuh, kedokteran. Siapa awalnya? Kan Nabiullah Isa alaihissalam. Manusia bikin baju. Siapa awalnya? Baju besi Nabi Daud alaihissalam. Kita bikin baju seperti ini. Siapa awalnya? Nabi Idris. Yang pertama kali bisa ngaput. Kita bisa nulis pakai kalam, pakai pensil, pakai pulpen. Siapa awalnya? Nabi Idris alaihissalam. Ayo, kalau seandainya kita ini mengukur segala keilmuan, sebetulnya penemu-penemu ilmu itu bukan dari orang kafir sebetulnya. Diakui atau tidak? Cuman yang namanya dunia, Bang. Namanya dunia kan? Sehingga kita sendiri pun dicekok, didoktrin. Segala penemuan itu akhirnya orang-orang kafir, padahal tidak sebetulnya. Itu. Jadi ini berdasarkan illa bima syaa, itu maksudnya gitu. Jadi ayyuallimuhum bihi minha bi ikhtibarir rusul. Mengajarkan kepada umat itu dengan hal-hal perkara yang dikehendaki Allah bi ikhtibarir rusul. Itu wartanya, beritanya dari para utusan, para rasul itu semua. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi ini apa? Bukan kursi yang di rumah ya maksudnya. Kursi itu kekuasaan Allah sebetulnya. Ada yang menyebutkan kursi ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit ketujuh. Yang besarannya lebih besar lagi daripada langit itu sendiri. Bahkan Nabi menggambarkan bahwa kursi yang dimaksudkan itu mas-samawatu sab'i fil kursi illa kadirahima sab'atin alqaitu fi tarusid. Kata Nabi, perumpamaan kursinya Allah yang ada di langit ketujuh itu seperti mata uang yang dilemparkan ke dalam pasukan yang besar. Ada satu keping mata uang dilemparkan ke pasukan yang besar. Kira-kira kelihatan enggak? Gak kelihatan kan? Itulah kursinya Allah. Saking besarnya, langit yang tujuh itu pun ada di dalamnya itu gak kelihatan. Kursi Allah lebih besar daripada itu. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya ini. Wala ya'uduhu, dan Allah tidak berat hifdzuhuma, untuk mengatur keduanya. Mengatur langit, mengatur bumi, Allah enggak berat. Enteng aja bagi Allah. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia kata Allah al-aliyyu, maha luhur, lebih tuhur daripada makhluknya. Al-azim, dan juga maha agung, maha besar dari segala makhluknya. Inilah yang disebut oleh kita sebagai ayat kursi gitu kan. Makanya ayat kursi ini bagian yang terpenting dalam Quran. Banyak hadis-hadis yang mengutarakan tentang keutamaan kehebatan ayat kursi. Bahkan diantaranya disebutkan oleh Nabi,
Man qara'aha inda khurujuhi min baitihi kana fi dimanillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang membaca ayat kursi ketika keluar dari rumahnya, maka dia akan diberikan oleh Allah jaminan sampai dia balik lagi ke rumah. Sebelum pergi baca ayat kursi, maka setiap perjalanannya yang dia lalui itu dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah, dilindungi oleh Allah sampai dia balik lagi ke rumah. Baca ayat kursi. Yang kedua, man qara'aha dabara kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa orang yang membaca ayat kursi selepas salat, sehabis salat baca ayat kursi, setiap salat baca ayat kursi, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam surga illal maut, kecuali mati. Artinya dia ini akan masuk surga setelah mati itu. Baca ayat kursi setelah sholat. Makanya ulama-ulama pinter. Sehabis sholat wiridan kan. Di dalamnya wiridan itu ada ayat kursi. Kalau nyebutin satu-satu, banyak, setiap sholat itu ada aurat. Nabi menyebutkan sehabis sholat baca ini, baca ini. Sehabis sholat baca ini, baca ini. Beda-beda tuh. Tapi ulama pinter, rangkaikan aja sekalian. Dari mulai istighfar sampai akhir, sampai doa, dirangkaiin tuh oleh ulama. Kenapa? Karena faidahnya banyak. Makanya kalau disebut mana dalilnya wiridan, ya tentu saja nggak ada. Tapi kalau satu-satu yang dibaca dalam wiridan, itu ada. Termasuk ayat kursi. Makanya ada orang yang tidak suka dengan wiridan. Oh, salah betul. Itu kan di Mekah nggak ada wiridan. Lah sampean silahkan aja di Mekah habis sholat wiridan sendiri, keinjak sampean. Ya coba aja di situ wiridan, cok. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, diam, astagfirullahaladzim, keinjak dulu. Lo orang sholat, assalamualaikum langsung berdiri orang tuh. Lo itu kan di Mekah itu tawaf lebih afdol daripada wiridan. Loh, sedangkan di kita di sini mau tawaf kemana? Mau tawaf ke mall. Habis sholat assalamualaikum mau kemana lagi? Ya wiridan aja dikit lah. Itu paling tidak astagfirullah, alhamdulillah, kan gitu. Baca ayat kursi paling tidak kan gitu. Tapi jangan engkau sekali-kali menyebutkan bid'ah kepada orang-orang yang ahli zikir. Seandainya kita menyebutkan itu bid'ah, berarti kita sudah mengecap orang yang zikir habis sholat ahli neraka. Kalau orang yang zikir aja disebut ahli neraka, loh sampean nggak zikir? Emangnya? Yang ketiga kata Nabi, ma quri'at fi darin illa hajaratha asyaitana salasina yauman. Orang yang membaca ayat kursi di rumah, Allah akan berikan dia, setan itu lari 30 hari. Satu kali dibaca ayat kursi di dalam rumah, setan lari itu 30 hari. Sebulanan setan gak mau masuk rumah itu, baca ayat kursi sekali. Ada jin setan datang ke kiai. Kiai ini gemetaran juga, dibacain ayat kursi. 6 orang tuh jin tuh datang setan. Begitu baca ayat kursi satu kali, langsung kabur semuaan. 3-6-nya, 5-5-nya kabur semuaan. Tinggal satu, nggak mau dia berdiri. Dibacain ayat kursi beberapa kali, nggak mau beranjak. Sampai akhirnya datang lagi kawannya satu, ditariknya dia. Mohon maaf Pak Kiai, ini jin ini bonge, jin ini tuli. Oh, pantesan dari tadi dibacain ayat kursi nggak lari-lari. Jangan-jangan nggak denger dia. Jadi setan itu 30 hari lari dia. Kalau bacaan ayat kursi ini betul-betul ya, artinya paham dengan apa yang dibaca. Bahkan sihir juga sama. Ahli sihir laki-laki, ahli sihir perempuan, ketika dibaca ayat kursi itu sebetulnya nggak masuk. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang kemasukan jin itu baca ayat kursi, malah setannya pun juga ikut baca ayat kursi. Ada orang macam begitu kan? Kenapa bisa begitu? Lantaran jin itu
akan menguasai kita kalau seandainya dalam hati kita itu ada rasa ketakutan. Gak bakalan ada efek itu bacaan ayat kursi kalau kitanya sudah takut duluan. Kita baca ayat kursi tapi takut kita melebihi Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Itu sudah jelas. Pasti kita takut. Kata setan, itu lebih lagi setannya. Jadi setan itu akan lebih takut kalau kitanya berani. Ini baca ayat kursi beberapa kali kita ya. Tamat Quran beberapa kali. Tapi giliran ke WC aja minta diantar. Gimana caranya nih? Intinya banyaklah keutamaan tentang masalah ayat kursi. Tidak perlu disebutkan ini. Apalagi kalau ayat kursi dijadikan aufak. Imam Al-Ghazali itu memberikan aufak. Dalam kitab Al-Aufak itu disebutkan rangkaian huruf-huruf daripada ayat kursi. Itu menjadikan efek. Tapi bukan berarti kita musyrik dengan itu. Enggak. Barokahnya. Barokah daripada ayat kursi yang dicacah itu, yang dipecah-pecah itu menjadikan kita hidup barokah. Itu ada. Namanya kitabnya Al-Aufak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 7. Sudah cukup ya? Kiranya keterangan tentang masalah ayat kursi insyaallah nanti kita sambung lagi insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudmah safa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqal amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي عبد حمل